Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dari Animalia, yaitu vertebrata 1, Pisces, amfibia, dan reptilia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5. Saya, Aulia Maharani, absen 4, Cesar Langgam Triaji, absen 8, Zulfahri Hilman, absen 9, Hermawan Dwi Agustin, absen 13, Immanuela Gladys Wulandari, absen 14, dan Rahel Marcelia Graciani, absen 25. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh saya, Aulia Maharani, absen nomor 4. Vertebrata adalah subfilum dari Chordata, mencakup semua hewan yang memiliki tulang belakang yang tersusun dari vertebrata. Vertebrata adalah subfilum terbesar dari Chordata. Ke dalam vertebrata dapat dimasukkan semua jenis ikan atau Pisces, amfibia, reptilia, burung atau aves, serta hewan menyusui atau mamalia. Pengelompokan hewan vertebrata berdasarkan klasifikasi kelasnya yaitu Pisces, amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Yang pertama, Pisces. Ikan atau Pisces adalah anggota vertebrata poikilotermik atau berdarah dingin yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Habitat Pisces yaitu pada perairan, baik perairan tawar, payau, maupun laut. Ciri-ciri film Pisces: memiliki rangka tulang sejati, bertulang belakang atau vertebrata, tubuh ditutupi oleh sisik dan berlendir, memiliki bagian tubuh yang jelas antara kepala, badan, dan ekor, bernapas dengan insang, merupakan hewan berdarah dingin, yaitu suhu tubuh yang dipengaruhi oleh suhu lingkungan, memiliki sistem peredaran darah yang tertutup tunggal, merupakan hewan hemaprodit, yaitu kelamin jantan dan betina terpisah, memiliki sistem pencernaan lengkap, memiliki sistem koordinasi yang terdiri dari saraf, pusat, dan sistem hormon, dan yang terakhir memiliki alat indera pembau dan gurat sisi yang berfungsi sebagai pengatur perubahan tekanan air. Pisces sendiri dibagi dalam 3 kelas, yakni yang pertama ada Agnatha atau ikan tidak berahang, yang kedua ada Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan, dan yang ketiga Osteichthyes atau ikan bertulang sejati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cesar Langgam Triaji. Kepada Cesar dipersilakan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Cesar Langgam Triaji, absen 8. 1. Agnatha. Istilah agnatha berasal dari bahasa Yunani yaitu an yang berarti tidak dan gnathus yang berarti rahang. Agnatha mengkonsumsi bangkai atau parasit yang terdapat pada ikan lainnya. Ciri-ciri ikan yang termasuk dalam klasifikasi agnatha yaitu berbentuk silindris yang memanjang dengan memiliki ukuran 76-90 cm. Agnatha tidak memiliki rahang, namun memiliki mulut yang berbentuk lingkaran dan berparut. Memiliki lidah dan gigi yang tersusun dari zat tanduk, tidak memiliki sirip yang berpasangan, tidak bersisik, serta memiliki tubuh yang lunak dan berlendir. Contohnya, lamprey laut atau Petromyzon marinus, lamprey sungai, Lampetra fluviatilis, dan Myxin glutinosa hagfish. Habitat Agnatha. Agnatha terdapat di Amerika Utara dan Eropa. Sebagian besar dari Agnatha di dasar perairan laut atau air tawar. 2. Chondrichthyes. Chondrichthyes dalam bahasa Yunani, chondros berarti rawan dan ichthys yang berarti ikan, atau sering disebut ikan bertulang rawan. Ciri-ciri Chondrichthyes. Chondrichthyes memiliki bentuk tubuh yang tertutup sisik-sisik plakoid kasar dengan berisi dentin mesodermal yang dilapisi dengan email ektodermal. Pada otot-otot tubuh memiliki segmen myotom. Rangka atau endoskeleton tersusun atas tulang rawan. Chondrichthyes memiliki 2 pasang sirip dengan sirip ekor yang umumnya heteroserkal, lobus dorsal lebih besar, mulut yang terletak pada bagian bawah, ventral, dengan lidah dan juga rahang. Contohnya, ikan hiu dan ikan pari. Habitat Chondrichthyes. Pada umumnya, Chondrichthyes hidup di laut. 3. Osteichthyes. Osteichthyes dalam bahasa Yunani, osten yang berarti tulang, sedangkan ichthys yang berarti ikan. Ciri-ciri Osteichthyes. Osteichthyes memiliki ukuran tubuh yang beragam, antara 1 cm sampai 6 meter. Osteichthyes ialah ikan yang memiliki tulang sejati dengan endoskeleton yang mengandung matriks kalsium fosfat yang keras. Kulit yang ditutupi oleh sisik bertipe ganoid, sikloid, atau stenoid.
Namun, ada juga yang tidak otot tubuh yang bersegmen-segmen, mulut berahang dengan gigi dan lidah. Habitat Osteksis. Osteksis hidup di air laut, air tawar, dan juga rawa-rawa. Contohnya, ikan mas koki, Charasius auratus, ikan terbang, Cypselurus sp, kuda laut, Hippocampus sp, ikan lele, Ameirurus melas, ikan gabus, Canas striata, dan ikan arwana, Osteoglossum bichirosum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zulfahri. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Zulfahri Hilman, nomor urut absen 9. Cara reproduksi daur hidup. 1. Cara reproduksi ikan atau Pisces. A. Siklus reproduksi ikan atau Pisces. Siklus reproduksi ikan bersifat tahunan sehingga dapat dikatakan sebagai siklus yang teratur. Akan tetapi ada juga beberapa jenis ikan yang reproduksi lebih dari sekali dalam setahun. Perkembangan embrio dan kelahiran. 1. Oviva atau secara bertelur. 2. Viviva atau berkembang biak dengan cara beranak. 2. Ovovivipa atau berkembang biak bertelur atau beranak. B. Sistem reproduksi ikan atau Pisces. Reproduksi ikan dilakukan fertilisasi ditandai dengan peleburan gonad jantan dan gonad betina. Cara fertilisasi pada ikan ada dua cara, yaitu 1. Fertilisasi eksternal, proses pembuahan dengan cara melepas sel sperma dan sel telur di air untuk kemudian saling membuahi. Pada saat ikan betina bertelur, mengeluarkan ovum ikan jantan mendekati telur-telur tersebut sambil mengeluarkan spermatozoid. Bertemunya ovum dengan spermatozoid, maka terjadilah pembuahan atau fertilisasi yang menghasilkan zigot, kemudian tumbuh dan berkembang biak menjadi embrio ikan. 2. Fertilisasi internal, peleburan antara sel sperma dan sel telur di dalam tubuh hewan. Reproduksi pada hewan akan menghasilkan telur dan anak. Peranan dalam kehidupan. 1. Peranan menguntungkan Pisces. Pisces mempunyai peranan yang sangat penting bagi manusia. Ikan merupakan salah satu sumber makanan yang mempunyai kadar protein yang tinggi, dan banyak jenis ikan yang dijadikan sebagai ikan hias dan ikan peliharaan. Bagi ekosistem, ikan merupakan penyeimbangan rantai makanan perairan. Yang kedua, peranan merugikan Pisces. Beberapa ikan besar juga memakan ikan kecil sehingga merugikan manusia. Amfibia. Amfibia merupakan hewan yang memiliki habitat hidup di dua alam, yaitu air dan darat. Selama siklus hidupnya, amfibia berada dalam air dan bernapas dengan insang, sedangkan setelah dewasa hidup di darat dan bernapas dengan paru-paru dan kulit. Ciri-ciri filum amfibia. 1. Hewan amfibia merupakan satu-satunya vertebrata yang mengalami metamorfosis lengkap. Yang kedua, telur biasanya diletakkan
di dalam air atau lingkungan lembab dan dibuahi secara eksternal. Ketiga, kulit mengandung kelenjar lendir dan kelenjar racun. Yang keempat, termasuk hewan berdarah dingin, tidak seperti hewan berdarah panas yang mengatur suhu tubuh secara internal. Sedangkan hewan amfibia mengatur suhu tubuh dari luar tubuh mereka. Yang kelima, memiliki jantung terdiri dari 3 ruang, 2 atrium, 1 ventrikel. Yang keenam, respirasi dapat secara terpisah atau dalam kombinasi paru-paru, kulit, dan insang. Yang ketujuh, memiliki peredaran darah tertutup. 8 kaki memiliki selaput. 9 anggota badan memiliki ukuran bervariasi dengan anggota bagian depan lebih kecil dari anggota bagian belakang. Klasifikasi kelas amfibia ini dibagi lagi menjadi 3 ardo, yaitu Chordata, Apoda, dan Anaura. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hermawan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Hermawan Dwi Agustin, nomor absen 13. Chordata adalah anggota dari ordo ini, yaitu salamander dan kadal. Antara spesies memiliki sistem pernapasan yang berbeda, adanya yang bernapas dengan paru-paru dan yang tidak punya paru-paru akan bernapas menggunakan insang. Bahkan mereka juga memanfaatkan kulitnya untuk melakukan pertukaran gas. Habitat Chordata suka tinggal di tanah yang lembab dan air. Geomonophiona, ordo Geomonophiona atau Apoda yang mencakupi bangsa Sesilia. Ciri-ciri anggota Geomonophiona adalah pertumbuhan panjang seperti cacing besar dan ular. Karena nggak punya anggota badan, mereka juga memiliki kulit yang terlipat-lipat. Habitatnya mereka hidup di tanah yang gemur dekat dengan rawa-rawa dan sungai. Anura merupakan yang paling terkenal sebagai hewan amfibi. Anggota dari ordo ini adalah katak dan kodok. Ada banyak famili di dalam ordo ini, namun di Indonesia hanya ada 7 famili, yaitu Bufonidae, Eranidae, Discroglossidae, Megaphoridae, Rhizodophoridae, Microbidae, dan Bombionotaridae. Ciri-ciri Anura adalah memiliki tubuh yang pendek, melompat, lidah terbelah 2, mata menonjol, dan tidak memiliki ekor. Habitat Anura di hutan rimba, padang pasir, tepi-tepi sungai, dan rawa-rawa, perkebunan sawah, hingga ke lingkungan pemukiman manusia. Cara reproduksi atau daur ulang hidup amfibi. Daun hidup amfibi. 1. Telur. Telur katak berkembang di luar tubuh induknya dan dibuahi oleh katak jantan ketika sudah menempel pada batuan dan tumbuhan di dalam air. 2. Kecebong. Ketika sudah tiba waktunya untuk menetaskan, akan bermunculan berudu dari telur katak. Berudu disebut juga kecebong. 3. Berudu berkaki. Proses ketiga ini disebut juga berudu berkaki. Kaki mungil. Berudu tumbuh di bagian depan dan belakang, lalu ekornya mulai mengecil atau menghilang. 4. Katak muda. Perubahan katak selanjutnya dari daur hidup katak ialah menjadi katak muda. Ciri-ciri katak sudah biasa ditinggal didapat, tapi akan lebih seiring kembali ke air. Bentuk fisiknya belum sempurna, masih memiliki ekor. Katak dewasa. Ciri-ciri fisik menunjukkan sudah tidak memiliki ekor. Katak dewasa masih bisa tinggal di air, tetapi alat pernapasan utama sudah berubah, yakni menggunakan paru-paru dan kulit. Wujud katak dewasa juga sesuai dengan jenisnya. Peranan dalam kehidupan. Peranan merugikan amfibi. Ia menjadi habitat bagian para petani, merusak tanaman hias warga, air seni. Hewan amfibi dapat menyebabkan kebutaan. Peranan menguntungkan amfibi. Peran amfibi dapat kehidupan yaitu sebagai penyeimbangan lingkungan dan konsumsi.
Amfibi seperti katak memakan nyamuk dan serangga yang mengganggu manusia. Daging katak juga dapat dikonsumsi oleh manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ella. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Immanuela Gladys Wulandari, nomor absen 14. Nah, kemudian ada reptilia. Reptil merupakan hewan yang dapat hidup di area mulai dari pantai, laut, sungai, hutan, dataran rendah, hingga pegunungan. Reptil dapat hidup di sepanjang sungai atau air yang mengalir, hutan primer dan hutan sekunder, pohon, pemukiman manusia, dan beberapa jenis dapat hidup pada habitat yang terganggu. Nah, kita mau mengenal lebih jauh lagi apa sih reptilia itu? Dimulai dari kita mengenal ciri-ciri filum reptilia. Ciri-ciri filum reptilia. Yang pertama, reptilia merupakan hewan vertebrata berdarah dingin atau yang biasa disebut dengan poikiloterm. Kemudian reptilia memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Kemudian reptilia termasuk hewan tetrapoda, yaitu hewan yang memiliki 4 tungkai atau kaki kecuali ular. Reptilia sendiri menghasilkan keturunan dengan cara bertelur atau ovipar, terkecuali penyu, karena penyu bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Reptilia bernafas menggunakan paru-paru. Nah, untuk selanjutnya ada klasifikasi kelas reptilia. Reptil sendiri terbagi menjadi 4 ordo, yaitu Crocodilia, Sphenodontia, Squamata, dan Testudinata. Mari kita telaah secara satu persatu. Yang pertama ada Crocodilia. Ordo Crocodilia adalah milik bangsa buaya. Anggota ordo ini memiliki sisik yang tebal dan terbuat dari keratin. Gak hanya itu, sisik tebal tersebut diperkuat dengan lempengan tulang sebagai pelindung yang disebut skuta. Bagian kepala buaya terdapat gigi yang runcing. Kelompok Crocodilia habitatnya beragam. Ada yang di perairan tawar seperti sungai, danau, rawa, dan lahan basah lainnya. Namun ada juga yang hidup di air payau seperti buaya muara. Contoh hewan Crocodilia adalah buaya dan aligator. Kemudian yang kedua ada Sphenodontia. Sphenodontia juga biasa dikenal dengan Rhynchocephalia, yaitu ordo yang mirip kadal. Satu-satunya spesies yang terdapat dalam ordo ini adalah tuatara. Mereka memiliki duri di sepanjang tulang belakangnya. Selain itu terdapat mata ketiga yang fungsinya untuk membedakan antara gelap dan terang. Jadi contoh hewan Sphenodontia adalah tuatara. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Rachel Marciala Gresviane. Baik Ella, terima kasih. Sekarang saya akan membacakan Squamata. Anggota ordo ini ditandai dengan bagian tubuh yang tertutup sisik. Ordo Squamata secara umum termasuk ordo yang paling banyak di kelas reptil. Kawasan hutan rawa gambut tropis mangsa kepayang Sumatera Selatan merupakan habitat yang cocok bagi anggota ordo Squamata. Yang keempat ada Testudinata. Testudinata atau Chelonia merupakan satu-satunya ordo yang anggotanya memiliki cangkang. Mereka adalah bangsa kura-kura. Bentuk tubuh yang dimiliki mereka yaitu pendek dan lebar. Cangkangnya terletak pada bagian tulang belakang dan merupakan modifikasi dari tulang rusuk. Fungsi cangkang tersebut digunakan untuk pertahanan dan pelindungan dari predator. Testudinata mencakup jenis yang hidup di laut, perairan darat, maupun darat. Kura-kura air tawar cenderung bersifat omnivora dan kura-kura darat merupakan herbivora. Cara reproduksi atau daur hidup reptilia. Cara berkembang reptil didahului dengan proses perkawinan antara induk betina dan induk jantan. Selanjutnya induk betina bertelur. Setelah beberapa hari kemudian, telur akan menetas dan menjadi anak reptil kecil. Peranan reptilia dalam kehidupan. Peranan merugikan reptilia yaitu sering memangsa hewan ternak dan berbahaya sehingga dapat membunuh manusia. Peranan menguntungkan reptilia yaitu sebagai predator alami, contohnya ular memakan tikus, sebagai bahan makanan bagi masyarakat tertentu, misal daging, kura-kura, dan ular. Racun atau bisa ular dapat dibuat menjadi obat-obatan untuk manusia
dan yang terakhir sebagai hewan peliharaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.